بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pembahasan kita dari pembacaan kitab At-Tauhid, di pertemuan yang lalu kita telah membahas satu bab berkenaan dengan al-adab seorang muslim seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini dia merupakan bab yang memiliki keterkaitan yang khusus terhadap masalah at-tauhid, bahwa seseorang di antara yang perlu untuk dia benahi dalam tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal adalah hal yang berkaitan dengan tauhidul asma was sifat. Meskipun secara khusus pembahasan tentang al-asma was sifat ini para ulama rahimahumullah mereka membawakan kitab dan menulis kitab tersendiri, dan dalam kitab tauhid di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah masukkan hadzal bab, itu bab tentang asma wa sifat, ke dalam pembahasan-pembahasan seputar at-tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah, pedoman dalam masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jal yang terdapat dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-180, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah Jalla wa Ala yang artinya milik Allah lah nama-nama yang husna, dan kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla dia memiliki nama-nama yang mana setiap nama tersebut merupakan nama-nama yang indah, karena al-husna itu artinya adalah balighatun fil husni ghayatuha, artinya adalah yang sampai kepada puncak keindahan. Dan nama Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang mengandung arti kejelekan, mengandung arti keburukan, melainkan semuanya adalah nama-nama yang indah. Seperti yang kita kenal bahwa dia adalah Al-Barrur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Al-Ghafur, yang maha pengampun, At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Al-Wahhab, yang maha memberi, Al-Mannan, yang maha menganugerahi, dan yang lain sebagainya dari nama-nama Allah Azza wa Jal yang banyak. Dan mengetahui perkara asma wa sifat adalah di antara kewajiban seorang muslim yang harus dia pelajari dalam ilmu agama. Karena dengan mengetahui dan mengenal Rabbnya Azza wa Jal dengan nama-nama dan sifatnya, seseorang akan baik ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, akan sempurnalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberitaan dari Allah Azza wa Jal bahwa dia memiliki nama-nama yang husna, terkandung di dalamnya anjuran untuk seorang mengenali Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya. Dan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan, tidak terbatas pada jumlah tertentu.
Tidak seperti apa yang dianggap oleh sebagian orang, bahwa nama Allah Azza wa Jal itu terbatas hanya 99 nama. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah riwayat Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah, Dia memiliki 99 nama. Dan ini merupakan sisi pendalilan yang keliru. Karena yang hak dan yang benar dalam masalah ini bahwa nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas. Adapun hadis bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, ini bukan membatasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelahnya, "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Ini seperti ucapan seorang yang dia mengatakan, "Saya memiliki 100 juta yang saya siapkan untuk sedekah." Ini tidak dan bukan berarti membatasi bahwa uangnya itu hanya 100 juta, melainkan dia sebutkan ada 100 yang dia siapkan untuk sedekah. Dan di sini pun juga Allah Azza wa Jalla dia mengatakan dengan bahasa yang senada, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Dan dalilnya menunjukkan bahwa nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas hanya pada 99 saja. Di antaranya adalah hadis yang ma'ruf yang dikenal dengan hadis Al-Ham wal Hazan, hadis yang dibaca oleh orang yang bersedih dan orang yang sedang dirundung oleh duka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada orang itu untuk dia membaca doa. Dan dalam doa tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan, "As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak." Aku minta kepada Engkau ya Allah dengan semua nama yang Engkau miliki, yang dengannya Engkau namakan dirimu. Awanzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah Engkau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Dan pada penyebutan atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, ini menunjukkan bahwa nama Allah ada yang tidak Dia kabarkan kepada hambanya. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah ada nama-nama yang statusnya itu gaib bagi kita. Dan sesuatu yang gaib bagi makhluk, maka adalah perkara yang mustahil bagi makhluk untuk ihatatu biha, untuk dia bisa meliputnya. Maka yang hak dalam masalah ini bahwa nama Allah Azza wa Jalla itu ghairu mahsuratin bi adadin muayyan, tidak terbatas hanya dalam jumlah tertentu. Maka ini wajib bagi kita untuk kita imani bahwa Allah Azza wa Jalla dia memiliki nama-nama yang husna, dan pada setiap nama Allah terkandung padanya sifat. Terkandung padanya sifat. Seperti misalnya nama Allah Ar-Rahim, terkandung dalamnya sifatur rahmah. Nah, ini wajib bagi kita untuk kita menetapkan namanya dan kita juga tetapkan sifatnya. Nah, ini berbeda dengan jalan dan tariqah yang ditempuh oleh ahlul bidah. Sebagian dari mereka menolak sifat yang dikandung dalam nama. Artinya mereka menetapkan nama tapi menolak sifat. Dan sebagian lainnya menolak nama sekaligus sifat. Seperti orang-orang al-mu'attilah, al-jahmiyah, yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla Dia adalah zat yang mujarrada 'anil asma wa sifat, yang tidak memiliki nama, tidak pula memiliki sifat. Mereka menyangka bahwa dengan ini bahwa mereka memuliakan Allah, yang mana pada hakikatnya dengan yang demikian itu mereka menghinakan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada satupun zat di alam semesta ini kecuali dia memiliki nama, dia memiliki sifat. Sekedar contoh misalnya botol aqua, dia memiliki nama dan dia memiliki sifat. Sifatnya seperti yang kita lihat. Dia memiliki dimensi dan seterusnya.
Adapun ketika seorang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, ini pada hakikatnya adalah celaan dan penghinaan. Dan bahkan para ulama rahimahumullah, mereka ada yang mengatakan bahwa orang-orang al-Mu'attilah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, pada hakikatnya mereka beribadah kepada Adam. Beribadah kepada ketiadaan. Artinya mereka tidak beribadah kepada apa-apa. Karena tidak ada satupun zat melainkan dia memiliki nama. Melainkan dia pasti memiliki sifat. Dan dalam keimanan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, hendaknya seorang menghindar dari 4 hal. Yang pertama adalah dia menghindar dari at-ta'til. At-ta'til ini artinya adalah penolakan. Artinya dia tidak boleh menolak satupun dan apapun yang Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya kabarkan, baik itu dalam Al-Quran atau dalam hadis yang berkenaan dengan nama atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla, bahwa dia kabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla dia adalah Al-Ghafurur Rahim. Wajib bagi muslim untuk dia menetapkan Al-Ghafur nama bagi Allah, sebagai nama bagi Allah, Ar-Rahim sebagai nama bagi Allah. Cukup sampai di situ belum? Sampai dia juga tetapkan sifat yang dikandung dalam nama itu. Pada nama Al-Ghafur terkandung sifat rahmat. Dia terkandung sifat Al-Ghufran, ampunan. Dia wajib tetapkan bahwa Allah Azza wa Jal dia memiliki sifat pengampun. Pada nama Ar-Rahim dia wajib juga tetapkan sifat Ar-Rahmat, sifat rahmah. Ini yang pertama. Dia enggak boleh menempuh jalan orang-orang al-Mu'attilah. Yang kedua adalah at-tamtsil. Dia harus menghindar dari jalan yang kedua ini, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena orang-orang al-mumatsilah, orang-orang mumatsilah yang menempuh jalan tamtsil, mereka berdalih bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Allah Azza wa Jal, dia tidak berbicara kepada manusia kecuali dengan apa yang bisa ditangkap oleh akal mereka. Maka ketika Allah Azza wa Jalla katakan bahwa dia maha mendengar, maha melihat, kata orang-orang mumatsilah, yang kami ketahui adalah pendengaran dan penglihatan makhluk. Maka ketika Allah katakan bahwa dia maha mendengar dan dia maha melihat, kata orang-orang mumatsilah, maka pendengaran Allah dan penglihatan Allah adalah serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Karena itu yang bisa ditangkap oleh akal kami. Ini adalah perkara yang keliru dan jalan yang menyimpang, yang bertentangan dengan Shiratal Mustaqim, ya, berseberangan dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Karena Allah Azza wa Jalla dia mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini dia merupakan dustur, merupakan pedoman dalam babul asma'i was sifat. Merupakan pedoman dalam bab asma' was sifat. Karena terkandung dalam ayat ini prinsip tauhid. Yang mana kita ketahui bahwa dalam at-tauhid itu dikenal 2 prinsip. Baik itu dalam tauhidul uluhiyah, begitu pun juga dalam tauhidul asma wa sifat. Apa 2 prinsip itu? Apa yang bisa sebutkan? Apa 2 prinsip itu? Ayyuhal muwahhidun. An-nafyu, jazakallahu khair. An-nafyu wal itsbat. Ini 2 prinsip dalam tauhidul uluhiyah dan juga berlaku dalam tauhid asma wa sifat. Dalam tauhidul uluhiyah kita ketahui bahwa ada prinsip nafi, menafikan ya, selain Allah sebagai zat yang diibadahi. Dan itsbat menetapkan bahwa hanya Allah yang diibadahi. Begitupun juga dalam asma wa sifat. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai', ini nafi. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Artinya menafikan al-mumatsalah, penyerupaan Allah dengan makhluk.
Tapi bersamaan dengan itu, tidak cukup seseorang hanya menafikan tanpa dia menetapkan. Dia harus juga menetapkan nama-nama yang Allah kabarkan atau Rasulnya beritakan, begitupun juga sifat. Maka oleh karena itu, ayatnya tidak hanya berhenti pada laisa kamitslihi syai', melainkan dia berlanjut pada ayat yang berikut, pada firman Allah yang berikutnya, wa huwas samiul basir. Artinya kita juga harus menetapkan bahwa Allah mendengar, Allah melihat. Dan penetapan kita Allah mendengar, Allah melihat itu bukan berarti kita menyerupakan pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Dan ini berlaku dalam semua nama-nama dan semua sifat. Maka ahlul bidah tidak perlu dia merasa risih, misalnya ketika dia mendengar bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla bahwa dia memiliki al-ain. Ketika Nabi SAW mengatakan di saat beliau memberitakan tentang sifat Dajjal, kata Rasulullah SAW, inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna Dajjal a'war ainuhul jumna. Sesungguhnya Rabb kalian tidak a'war, melainkan Dajjal dia a'war. A'war itu apa? Picek. Rabb kalian tidak picek. Begitupun juga disebutkan dalam ayat Al-Quran berkenaan dengan masalah ini. Ketika Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang kisah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh di atas bahtera, Allah Azza wa Jalla katakan tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir, bahwa perahunya Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata kami, bi'ayunina jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bahwa Allah selamatkan Nuh ya sebagai kaum yang didustakan. Allah selamatkan dia sebagai kaum yang didustakan. Nah, dan begitu pun juga ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Nabi Allah Musa yang dirawat, bahkan di tengah-tengah keluarga yang kelak bahwa Nabi Allah Musa ini akan mencelakakan Fir'aun. Nah, ini merupakan kekuasaan Allah dan padanya terdapat pelajaran yang ajibah, pelajaran yang dahsyat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla giring Musa kecil ya ke tengah-tengah keluarga Firaun, di mana kelak Firaun akan binasa disebabkan oleh karena Musa alaihissalam. Ya, kalau kita memperhatikan pada kisah ini terdapat ya pelajaran yang dahsyat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman juga berkenaan dengan masalah yang sama, yaitu menetapkan sifat al-ainaini bagi Allah, dua mata bagi Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, walitusna'a ala aini, dan agar Musa ini tumbuh berkembang di bawah ya penglihatanku, di bawah pengawasanku. Para ulama ussalaf mereka menetapkan sifat al-ainain bagi Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak risih dalam menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena penetapan mereka dibangun di atas pedoman tadi, laisa kamitslihi syai'. Bukan berarti ketika seorang menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, berarti dia menyerupakan pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluk. Begitu bukan? Begitu pula juga, begitupun juga dalam sifat-sifat yang lainnya, sifat al-ainain, dua mata, dua tangan. Ini bukan berarti bahwa seorang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ayyuhal hadirin dimuliakan Allah, ini perkara yang kedua yang harus dia hindarkan, yaitu al-mumatsalah. Dan tuduhan ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah bahwa mereka adalah mujassimah. Karena ahlul bid'ah mereka menuduh ahlus sunnah sebagai mujassimah. Yang dalam bahasa kita apa? Jism itu badan gitu. Menetapkan jasad bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah tuduhan yang keliru dan tuduhan yang semena-mena, karena ahlus sunnah menafikan mumatsalah. Karena pada hakikatnya Ahlus Sunnah menafikan ya Allah Azza wa Jalla serupa dengan makhluk. Yang ketiga yang harus dihindarkan juga dalam menetapkan nama dan sifat adalah tahrif. Itu menyelewengkan makna. Menyelewengkan makna. Dia harus tetapkan sebagaimana kaidah yang digariskan oleh para ulama salaf dalam masalah ini, yaitu amiruha kama ja'at. Berkenaan dengan ayat-ayat sifat,
berlakukanlah sebagaimana datangnya. Ya, tidak usah kita menyelewengkan seperti misalnya apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa al-istiwa itu adalah istaula. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa. Yang artinya adalah tinggal. Dan arti istiwa dalam pemahaman salaf itu ada 4. Tidak keluar dari 4 makna ini. Yang pertama adalah ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra. Itu naik. Dalam bahasa Arab disebut 4, tapi dalam bahasa kita mungkin maknanya hanya 2. Tapi dalam redaksi bahasa Arab itu ada 4. Ala wartafa'a ini artinya sama, artinya naik. Ala wartafa'a. Wa sa'ida juga sama. Artinya naik. Wastaqarra, dan yang keempat adalah istaqarra, itu tinggal. Berarti maknanya dalam bahasa kita 2. Dalam bahasa Arab redaksinya 4. Ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra. Nah. Sedangkan ahlul bidah mengatakan istawa maksudnya adalah istaulah, menguasai. Atau firman berkenaan dengan firman Allah yang lain, misalnya wa jaa'a rabbuka, dan Rabbmu datang. Mereka menafikan kalau Allah datang, karena menurut akal mereka Allah itu tidak datang. Karena yang disebut datang itu adalah benda yang bergerak. Sedangkan Allah tidak diliputi oleh ruang. Sedangkan Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Quran, wa jaa'a rabbuk. Allah datang. Dari situ mereka mencari akal. Akhirnya mereka selewengkan maknanya. Mereka katakan wa jaa'a rabbuk, kata mereka yang datang bukan Rabb, melainkan wa jaa'a amru rabbik, yang datang adalah perintah Rabbmu. Ini merupakan tahrif. Bagaimana Allah Azza wa Jalla katakan wa jaa'a rabbuka wa malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, sekarang manusia mengatakan yang datang bukan Rabb. Ini adalah tahrif yang tidak dibolehkan. Melainkan yang wajib bagi kita tetapkan bahwa Allah datang. Dan datangnya Allah tidak serupa dengan datangnya makhluk. Begitupun juga seperti misalnya hadis yang banyak dikutip berkenaan dengan sifat nuzul bagi Allah Azza wa Jalla. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsayil lailil akhir. Rabb kami turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wajib bagi kita untuk tetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla turun. Tapi di atas pedoman tadi, tanpa menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Melainkan turunnya Allah adalah turun yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Adapun turunnya makhluk berbeda. Karena makhluk berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka turunnya makhluk sesuai dengan kelemahannya, sesuai dengan keterbatasannya dan kekurangannya, sedangkan turunnya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesarannya, kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak serupa. Maka ini wajib bagi kita untuk kita hindarkan tahrif yang seperti ini. Kemudian yang keempat, yang pertama adalah apa? At-ta'til, yang kedua adalah tamthil, yang ketiga adalah tahrif, yang keempat yang wajib bagi kita untuk kita hindari dalam keimanan terhadap asma wa sifat adalah yang dikenal dengan takyif. Dan takyif itu disebutkan oleh para ulama tentang definisinya. Apa itu takyif? Kata mereka, dzikru kaifiyatus sifat. Dzikru kaifiyatus sifat, menyebutkan bagaimananya satu sifat. Bagaimananya suatu sifat. Maka tamtsil yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu termasuk ke dalam bentuk takyif pada hakikatnya. Karena dengan memberikan contoh berarti dia telah menyebutkan bentuk. Ya enggak? Maka kata para ulama kaidah dalam hal ini, semua tamtsil adalah takyif. Semua tamtsil adalah takyif. Tapi di sana ada jenis takyif yang dia bukan tamtsil. Seperti seorang yang membayangkan satu sifat tertentu di benaknya, yang tidak ada di alam semesta ini contohnya. Dia bayangkan di benaknya. Dia bayangkan tangan Allah misalnya, dan ini nggak boleh. Ini termasuk dalam bentuk takyif.
Atau apa yang dia bayangkan itu dia keluarkan melalui lisannya. Dia ceritakan dengan lisan. Ini bentuk takyif. Kalau sudah dia dengan memberikan contoh, contohnya seperti ini, maka ini masuk ke dalam bentuk apa? Tamthil. Masuk dalam bentuk tamthil. Maka kata para ulama, semua tamthil adalah takyif. Dan tidak semua takyif itu disebut sebagai tamthil. Jadi 4 hal ini harus dihindarkan. Nah, ini pondasi dasar dalam keimanan terhadap al-asma was sifat. Nah, dan juga dari apa yang telah diuraikan tadi kita dapati satu faedah yang berguna, ya, di mana prinsip nafi wal itsbat itu bukan hanya dalam tauhid uluhiyah saja, melainkan dia juga dalam tauhid al-asma was sifat. Karena seorang yang dia yu'attil, dia menolak nama-nama Allah, dia belum mentauhidkan Allah dalam asma was sifat. Dan ta'til itu 2. Ta'til yang kulli dan yang kedua ta'til juz'i. Ta'til kulli ini seperti ta'tilnya orang-orang Jahmiyah. Dia menolak semua. Tidak ada satupun dari nama Allah yang dia terima. Maka kalau dia sudah nolak nama berarti dia juga tolak sifat. Karena setiap nama terkandung dalamnya sifat. Setiap nama terkandung dalamnya sifat. Nah, ya, karena para ulama menjelaskan bahwa nama Allah itu a'lamun wa awsaf. Nama sekaligus sifat. Kalau disebutkan bahwa dia adalah Ar-Rahim, berarti dia memiliki rahmah. Sedangkan manusia, kalau dia disebut sebagai Abdur Rahim, ya, atau mungkin misalnya namanya Ar-Rahim, maka belum tentu dia itu penyayang. Ya, belum tentu dia penyayang. Ya, meskipun mungkin contohnya tidak tepat karena tidak boleh menamakan makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama yang mukhtassun, yang khusus bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, artinya bahwa nama Allah itu dia nama sekaligus sifat dan berbeda halnya dengan makhluk. Ya, yang mana nama itu hanya atribut bagi dia yang seringkali tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, seorang mungkin dia itu saleh namanya tapi belum tentu orangnya saleh. Begitu ya. Atau mungkin namanya adil, belum tentu orangnya adil. Orangnya zalim, gemar melawan kezaliman. Adapun nama Allah dia a'lamun wa awsaf. Ta'til kulli ini yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Adapun ta'til juz'i ini yang kita kenal ya banyak di negeri kita sehingga sebagian umat menetapkan hanya 20 sifat. Ini ta'til juz'i sebenarnya. Ta'til juz'i, dia menetapkan sebagian, menolak sebagian besar dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia tetapkan yang sesuai dengan akal dan tidak sesuai dengan akal dia tolak. Ini ta'til al-juz'i. Orang yang dia mentaktil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dia belum mentauhidkan Allah secara sempurna pada nama-nama dan sifatnya. Nah, begitupun juga orang yang melakukan tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam nama-nama ataupun dalam sifatnya. Maka dia harus ya menetapkan sekaligus dia menafikan. Baru dia mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Dia tetapkan nama dan sifat semua yang Allah kabarkan atau nabinya beritakan. Baik itu dalam Quran maupun dalam sunnah yang sahihah. Dia tetapkan. Dan dalam penetapannya itu bersamaan dengan itu dia harus ya nafikan mumatsalah. Dia harus nafikan apa? Mumatsalah, penyerupaan. Maka dia telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih dalam syarahnya terhadap pembahasan ini. Kata beliau, ayat ini yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, milik Allah lah nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengannya, katanya. Berdoalah kalian dengan menggunakannya. Ya. Itu dengan menggunakan nama-nama dan sifat ini. Kata beliau, qala wal amru bi du'aillahi biha, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat, perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat, yatadammanul amru bima'rifatiha, terkandung di dalamnya
perintah untuk kita mempelajarinya. Liannahu la yumkin du'a Allah biha illa ba'da ma'rifatiha. Karena tidak mungkin seorang berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat kecuali kalau dia mempelajarinya. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa hukum mempelajari asma wa sifat adalah wajib. Ya. Karena perintah Allah untuk kita berdoa dengannya itu juga wajib. Dan makhluk, ya, bagaimanapun keadaan dia, tidak ada satupun yang dia berlepas, merasa tidak butuh dari Allah Rabbnya Subhanahu. Maka kapanpun dan dimanapun dia, sadar ataupun tidak, dia butuh kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah doaul ibadah, yang disebut dengan doa ibadah. Bagaimana doa ibadah dengan nama-nama dan sifat? Yaitu kamu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kandungan yang terdapat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi. Tapi ini nggak mungkin kecuali orang yang telah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, beliau memiliki suatu kitab yang qayyimah, suatu kitab yang qayyim, ya, yang sepatutnya seorang muslim untuk dia mempelajarinya, yaitu Fiqh Asmaul Husna. Yaitu kitab Fiqh Al-Asmaul Husna. Allahu a'lam mutarjam, sudah diterjemahkan atau belum diterjemahkan. Kalau sudah diterjemahkan, alhamdulillah banyak yang bisa baca. Tapi kalau belum diterjemahkan, ayo kita belajar bahasa Arab, gitu. Nah, ya, karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, seseorang dia akan mendapatkan suatu makna yang tidak dia dapatkan dalam buku terjemahan. Ya, dia bisa mendapatkan suatu makna, dan makna itu hanya bisa dirasa. Dan berbeda dengan seseorang yang membaca buku terjemahan. Maka kalau seorang memiliki waktu, kesempatan, ya, dan kemampuan, maka ada baiknya seorang itu meluangkan waktu untuk dia mempelajari, ya, bahasa dari bahasa Al-Quran yang dengan dia menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada du'aul mas'alah dalam nama-nama dan sifat Allah. Du'aul mas'alah seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah seorang beribadah kepada Allah dengan kandungan dari nama-nama itu. Seperti apa misalnya? Seorang yang mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu Rahim, namanya Rahim, yang Maha Pemurah. Di mana nama ini menunjukkan akan sifat yang dikandung dalam nama itu. Yang dikandung dalam nama Ar-Rahim sifat apa? Sifat rahmah. Sifat rahmah. Maka selanjutnya bagaimana seorang beribadah dengan nama Ar-Rahim ini? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu hendaknya dia berusaha untuk mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepadanya. Dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dari melakukan kewajiban-kewajiban. Ini tatallu'. Dia mencari sebab-sebab rahmat Allah. Kalau dia memiliki kemampuan setelah yang wajib dia kerjakan yang sunnah, yang nafilah. Seperti itu. Dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka apa? Dia mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kehidupannya seperti ini, dia pada hakikatnya dia beribadah. Ini disebut dengan doa ibadah. Karena dengan dia mengerjakan perintah, pada hakikatnya dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla akan rahmat Allah. Ketika dia meninggalkan maksiat, dia berharap kepada Allah rahmat Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ini disebut dengan doa ibadah. Begitupun juga seperti misalnya kalau kita lihat kepada nama Allah yang lain. Seperti misalnya nama Allah Al-Ghafur. Nama Allah Al-Ghafur yang artinya apa? Yang maha pengampun. Ahlussunnah mengatakan bahwa dia bukan asma mujarradah, bukan sekedar nama, tapi terkandung dalamnya sifat apa? Sifat maghfirah. Bahwa Allah menyandang nama Al-Ghafur, terkandung dalam dirinya sifat
maghfirah, bahwa dia benar-benar mengampuni. Maka bagaimana seseorang beribadah kepada Allah dengan nama ini? Hendaknya dia juga mencari sebab-sebab yang mengundang ampunan dari Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Mencari sebab-sebab, seperti misalnya dengan dia memperbanyak taubat kepada Allah. Kapan dia bermaksiat? Dan kullu bani Adam khata'. Dan kita dalam setiap aktivitas sehari-hari kita, siapa dari kita yang tidak salah? Lisan kita keliru, mata kita berdosa, tangan kita melakukan kesalahan, kaki kita melangkah ke tempat yang haram. Kapan kita berdosa, kapan kita lupa? Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dengan kita katakan astaghfirullah wa atubu ilaik? Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Rabb, dan aku bertaubat kepadamu. Nah, ini bentuk dari dia beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tadi. Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Dan ini yang hendaknya dia lakukan. Begitupun juga seperti misalnya kalau kita lihat nama Allah yang lain. Misalnya nama Allah apa? Al-Qaribul Mujib. Misalnya dia yang maha dekat, yang maha mengabulkan doa. Maka kita mengimani sifat yang dikandung dalam nama ini, kemudian kita mencari sebab-sebab yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhi bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, apakah dengan salat, dengan mengerjakan yang sunnah, dengan sedekah, yataqarrab ila Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dengan nama Allah Al-Mujib, dia memperbanyak doa. Dia menengadahkan tangannya dalam salatnya, atau di kesendiriannya, atau di tengah kemacetan. Kalau memang tidak mungkin dia mengangkat tangan, di atas motornya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di atas kendaraannya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Mujib. Maka ini akan memberi solusi yang besar bagi segala macam permasalahan umat. Kapan umat ini mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya? Coba bayangkan, andaikan setiap individu muslim dia memahami fiqih Asmaul Husna. Subhanallah. Al-hayat thayyibah, kehidupan yang Masya Allah luar biasa. Seorang akan khawatir untuk dia mengucapkan satu kalimat kecuali dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla mendengar. Nah, ini bentuk ibadah dia dengan nama Allah As-Sami'. Sehingga dia tidak katakan kalimat kecuali apa yang mengundang keridhaannya. Dia tidak melakukan satu aktivitas kecuali apa yang mengundang keridhaannya, karena dia tahu bahwa Allah basir, Allah Maha melihat. Maka ayo hadirin mulia Allah, kapan seorang meninggalkan fikih Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna dengan benar, maka dia akan berpindah dari kehidupan yang baik kepada kehidupan yang rusak. Dan kita lihat kondisi umat tatkala mereka jahil terhadap Rabbnya Subhanahu. Berapa banyak orang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Azza wa Jalla dia katakan dalam Al-Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada hamba-Ku bahwa Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gak perlu seorang loncat dari tower tingkat 5, gitu kan? Sampai di bawah kepala duluan, pecah, tewas, meninggal. Atau lompat ke kali BKT misalnya, Banjir Kanal Timur. Kemudian ditemukan jasadnya sudah ngambang. Gak perlu. Kenapa? Karena dia tahu Allah Ghafurur Rahim. Nah, maka dia akan mendapati kehidupan yang indah. Nah, kalau dia mengenal Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Kemudian jenis doa yang kedua dalam berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat ini adalah doa masalah. Doa masalah artinya adalah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna ini. Dan berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang husna, ini diantara sebab dikabulkannya doa. Diantara sebab doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang husna? Seorang yang mengetahui Allah itu Rahim, dia minta kepada Allah rahmatnya. Maka dia panggil Allah dengan nama yang sesuai dengan apa yang dia minta.
Ya seperti seorang mengetahui Allah Rahim, maka dia katakan, ya Rahman irhamni. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihilah dan sayangilah aku. Dan ini lebih cepat dikabulkan, lebih mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang memanggil Rabbnya dengan nama yang dia suka. Ya seperti ketika antum dulu masih kecil misalnya minta duit sama mak gitu kan. Mak baik deh, mak dia puji-puji dulu maknya buat minta duit gitu kan. Cepek dong, akhirnya dia minta duit cepek setelah dia puji-puji. Walillahil matsalul a'la tentunya, dan Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Begitupun juga seorang dalam minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia panggil Allah dengan nama yang sesuai dengan permintaannya. Nah ini seperti yang juga dicontohkan Nabi SAW dalam salah satu doa beliau. Bahwa dalam salah satu doa beliau berkata, "Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kata Nabi SAW, "Faghfir li maghfiratan min 'indik." Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha memberikan rahmat. Nah seperti itu. Seorang yang mohon ampunan dia kedepankan nama Allah, Al-Ghafur atau At-Tawwab. Seorang yang meminta anugerah dari Allah, dia kedepankan nama Allah Al-Wahhab, Al-Mannan. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali yang pertama harus kita lakukan apa? Kita tahu dulu, kita pelajari dulu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua ikhwan ya. Bagaimana seorang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menggunakan nama-nama Allah yang husna. Yaitu doaul ibadah dan doaul mas'alah. Kemudian ayyuhal adilun dimuliakan Allah. Pada ayat yang ke-180 dari surat Al-A'raf itu, kelanjutannya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Wadharu artinya utruku, tinggalkanlah. Atau berhati-hatilah orang-orang ini. Hendaknya orang-orang ini berhati-hati. Ada dua makna. Makna yang pertama utruku, artinya tinggalkan mereka. Siapa mereka? Alladzina yulhiduna fi asma'ih. Orang-orang yang melakukan ilhad. Melakukan penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan mereka. Maksudnya meninggalkan mereka artinya jangan kalian tempuh jalan mereka. Jangan kalian ikuti metode mereka. Melakukan apa? Ilhad dalam nama-nama Allah dan sifatnya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya, karena mereka akan mendapatkan balasan, mendapatkan ancaman dari Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Bahwa Allah akan balas, Allah akan hukum mereka akibat apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan bahwa ilhad pada asma wa sifat, melakukan ilhad pada asma wa sifat, ini mengundang apa? Mengundang hukuman dari Allah, mengundang ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Berarti, dan tidak ada satu amalan pun yang dia mengundang ancaman, mengundang hukuman, mengundang azab dari Allah, melainkan pasti amal itu bertentangan dengan at-tauhid. Bertentangan dengan at-tauhid, karena nerakanya Allah Azza wa Jalla itu disiapkan untuk para orang-orang yang meninggalkan tauhid bagi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah meninggalkan asal tauhidnya sehingga mereka melakukan kesyirikan, atau mereka mengerjakan kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu adalah baridul kufur, adalah muqaddimah dari kekufuran. Dan di antara bentuk kemaksiatan yang juga mendapatkan ancaman dari Allah adalah melakukan ilhad, melakukan penyimpangan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa arti dari wadharu artinya hati-hatilah orang ini. Artinya orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, hendaknya dia berhati-hati. Bahwa Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan menimpakan hukuman kepada mereka. Dan maksud
bahwa kita meninggalkan jalan orang-orang yang melakukan ilhad. Bukan berarti kita tidak menasihati mereka. Ya. Bukan berarti ketika kita meninggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan pada nama-nama dan sifat, kemudian kita tinggalkan mereka, kemudian tidak mendakwahi mereka, tidak kita ajak kepada jalan yang lurus, tidak kita rangkul dia, tidak kita ajak ya kepada as-sunnah dan pemahaman yang benar. Lah. Ya. Melainkan yang wajib bagi seorang yang mampu untuk dia berdakwah, dia dakwahi orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilhad pada asal katanya dia berarti al-mail. Al-mail yaitu mala an syai', miring dari sesuatu. Ya, oleh karena itu liang lahat di kubur, ya. Dia disebut dengan lahat disebabkan posisinya yang miring. Ya, yang posisinya yang bukan berada di tengah tapi miring di sebelah. Miring ke sebelah. Maka dia disebut sebagai lahat. Karena itu asal kata dari al-ilhad. Nah, sedangkan ilhad pada nama-nama Allah adalah al-mailu biha amma yajibu fiha. Ya. Menyimpang dari yang wajib. Menyimpang dari yang wajib. Ya. Karena ada perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk kita imani berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat ini. Dan para ulama menjelaskan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ada beberapa bentuk penyimpangan pada nama-nama dan sifat. Dan disebutkan di sini 4. Yang pertama adalah kata beliau mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat. Yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat. Mengatakan Allah bukan Rahman, bukan Rahim, dia katakan. Ya, Allah ya tidak menyandang nama Al-Ghafur. Allah tidak menyandang nama Al-Aziz. Dia yang ingkari. Ya, apakah pengingkaran kulli atau juz'i, keseluruhan atau sebagian. Maka kapan seorang mengetahui bahwa itu nama Allah, wajib bagi dia untuk ditetapkan. Dia tidak boleh dia ingkari. Dan metode penetapan apakah melalui jalan Al-Quran atau melalui jalan As-Sunnah As-Thabitah As-Sahihah, sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetapkan. Nah, dan termasuk juga mengingkari sifat yang dikandung pada nama itu. Karena telah kita kedepankan tadi bahwa setiap nama terkandung dalamnya apa? Sifat. Wajib bagi kita bukan hanya menetapkan nama, tapi juga menetapkan sifat yang dikandung dalamnya. Nah, ya. Dan juga terkandung di dalamnya al-ahkam, hukum. Ya. Dan kapan satu nama di situ terkandung hukum, maka wajib bagi seorang untuk menetapkan hukumnya. Di sini kita tidak akan bahas, ya, karena nanti pembahasannya akan jadi panjang. Mungkin apabila Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan, kita akan masuk pada pembahasan ya al-aqidah al-wasithiyah kemudian. Maka ini jenis yang pertama, itu mengingkari apakah nama atau sifat atau ahkam yang dikandung pada nama itu. Nah, ini jelas sisi penyimpangannya. Karena yang wajib adalah seseorang menetapkan, bukan dia mengingkari, ya, apakah mengingkari nama atau sifat atau hukum yang dikandung di dalamnya. Kemudian yang kedua, yang termasuk dari ilhad juga, yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama yang Allah sendiri tidak pernah kabarkan kalau itu nama dia. Ya, menetapkan bagi Allah satu nama, di mana nama itu Allah tidak pernah kasih tahu kita kalau itu adalah nama dia. Maka tidak boleh memanggil Allah Azza wa Jalla seperti panggilan orang Nasara kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebutan Tuhan Bapa. Ya. Nah, ya. Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat yang mereka menyebutkan bahwa Allah itu dengan julukan illatun fa'ilah, faktor penyebab. Nah, atau seperti kata orang-orang sekarang, dia katakan big boss. Ini termasuk ilhad, termasuk dari bentuk apa? Ilhad, penyimpangan dalam asma wa sifat. Maka tidak boleh menyebut Allah melainkan dengan nama yang Allah kabarkan.
Apakah itu dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah yang sahihah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah termasuk ilhad juga menjadikan nama itu adalah yang menunjukkan akan makna at-tashbih atau tamtsil. Itu Allah Sami', Allah namanya Maha mendengar, kemudian dia tetapkan bahwa pendengaran Allah itu serupa dengan pendengaran makhluk. Allah Maha melihat, ya Al-Basir ya namanya. Kemudian ditetapkan nama Allah Al-Basir ini, kemudian dia katakan penglihatan Allah serupa dengan penglihatan makhluk. Ya. Dan seterusnya dari nama-nama Allah yang lainnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya. Dan yang lain sebagainya dari nama-nama Allah yang banyak. Maka ini termasuk dari bentuk ilhad pada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya ittifaq fil asma, kesamaan nama antara Allah dengan makhluk ini bukan berarti ya kesamaan dalam sifat. Ya, di mana orang-orang mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menganggap bahwa kesamaan nama itu berarti adalah kesamaan sifat. Ya. Bagaimana cara membantah mereka? Gampang. Ya, suruh mereka lihat kepada perbandingan antara makhluk satu dengan yang lain. Ya, manusia punya pendengaran, binatang punya pendengaran enggak? Punya penglihatan juga. Apakah pendengaran makhluk yang satu dengan makhluk yang lain itu sama? Para ilmuwan yang ada sekarang, mereka menetapkan beda. Enggak sama pendengaran dan penglihatan binatang yang satu dengan binatang yang lain. Dan itu perbedaan antara makhluk dengan makhluk. Ya, bersamaan dengan kesamaan penyebutan, sama-sama pendengaran, sama-sama penglihatan. Tapi hakikat pendengaran penglihatan antara makhluk itu beda atau sama? Jawabnya berbeda. Kalau antar makhluk saja sudah berbeda, apalagi antara makhluk dengan Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Nah, kalau kita tetapkan perbedaan antara makhluk, kenapa kita tidak bisa tetapkan perbedaan antara makhluk dengan Al-Khaliq? Maka ketika kita katakan bahwa Allah mendengar, makhluk mendengar, itu bukan berarti kita samakan bahwa pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Ini akal siapa yang berpikiran seperti ini? Nah, maka ini jawaban kita terhadap orang-orang al-mumatsilah. Bahwa ittifaq bil asma, kesamaan dalam nama itu bukan berarti kesamaan dalam sifat. Enggak mesti. Ya, karena telah ditetapkan adanya perbedaan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain bersamaan dengan kesamaan penyebutan. Maka perbedaan antara makhluk dengan Al-Khaliq itu lebih jelas lagi insyaallah. Kemudian yang keempat, termasuk juga dalam bentuk al-ilhad pada nama-nama dan sifat, sebutkanlah Syekh di sini an yashtaq min hadhil asma asma'an lil asnam, mengambil dari nama-nama Allah tersebut nama-nama untuk berhala-berhala. Diambil nama-nama Allah, kemudian nama Allah itu dia berikan kepada kepada berhala-berhala. Ya. Dia berikan nama-nama Allah itu kepada berhala-berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi nama kepada berhala mereka dengan sebutan Latta. Yang mana Latta ini di antara asal usulnya itu dia mustaq, diambil dari nama Al-Ilah, nama Allah. Ya, diambil bentuk musannanya atau bentuk muannasnya, kemudian dia berikan kepada berhala mereka, Latta. Begitupun juga nama berhala mereka Al-Uzza yang mereka ambil dari nama Allah Al-Aziz. Begitupun juga nama berhala mereka yang disebut dengan Al-Manat, itu mereka ambil dari nama Allah Al-Mannan. Nah, maka mengambil nama Allah Azza wa Jalla kemudian diberikan kepada berhala ini juga sebagai bentuk dari al-ilhad. Bagaimana mengambil nama Allah kemudian diberikan kepada makhluk? Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Seperti kita beri nama, apakah kita beri nama kita sendiri atau kepada orang lain dengan nama yang mana itu adalah nama Allah. Maka ini juga termasuk dari bentuk al-ilhad. Ya, kecuali pada nama-nama yang itu bukan mukhtas, bukan spesial, khusus, hanya disandang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terlarang seperti memberi nama kepada apapun dengan nama Rahman. Ya.
Nah, ketika Musailamah al-Kadzdzab dia menyandang nama Rahmanul Yamamah, maka disematkan kepadanya julukan Al-Kadzdzab yang disebut hingga zaman kita sekarang ini. Karena dia menyandang nama apa? Nama Allah yang itu mukhtas bagi Allah Azza wa Jalla. Dia menyandang nama Rahmanul Yamamah. Nah, maka tidak boleh menamakan apapun. Sekarang kita lihat ada TK namanya Ar-Rahman gitu kan. Ada tambal ban Ar-Rahman. Allahu musta'an. Ini termasuk dari bentuk ilhad. Atau dia kasih nama, apakah anaknya atau apa, dia kasih nama dengan nama Rabbul Alamin. Ini nama mukhtas, tidak boleh disandang kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sandang itu kepada selain Allah, sandangkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia beri nama Allah. Ini juga termasuk nama yang mukhtas. Antum punya anak, siapa nama anaknya? Allah. Adalah yajuz, enggak dibolehkan. Dari nama-nama yang mukhtas itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah, dan ini termasuk dari bentuk al-ilhad. Baik. Selanjutnya ikhwahil muliakan Allah, disebutkan oleh Syekh Muhammad rahmatullah alaih, qala dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas yulhiduna fi asma'ihi yusyrikun wa anhu sammu al-Lata min al-ilah wal Uzza min al-aziz. Dan disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim al-Imam dari Ibnu Abbas, itu sahabiyun jalil habrul ummah, bahwa Ibnu Abbas ini dia menafsirkan firman Allah. Itu ayat yang tadi kita baca. Yulhiduna fi asma'ihi wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hati-hatilah orang-orang yang mereka melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Apa yang dimaksud dengan ilhad? Kata Imam Ibnu Abbas, artinya adalah yusyrikun, melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Wa anhu, dan juga dari Ibnu Abbas, sammu al-Lata minal ilah. Mereka menamakan Lata dari nama ilah. Wal Uzza minal aziz, dan menamakan Uzza mereka ambil dari nama Al-Aziz. Mereka ambil dari nama Al-Aziz. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau menafsirkan ilhad pada nama-nama Allah dengan yusyrikun, melakukan kesyirikan. Kata beliau, ilhad pada nama-nama Allah terkandung padanya kesyirikan itu dari dua sisi. Subhanallah. Jadi melakukan ilhad pada nama-nama Allah itu ada yang bentuknya adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang takut dari dosa syirik, ketahuilah bahwa di antara bentuk ilhad ada yang merupakan kesyirikan kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dari dua sisi. Yang pertama, an yaj'aluha dalatan 'alal mumatsalah, menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna tamtsil. Mengandung makna tamtsil. Seperti yang tadi telah kita contohkan. Ar-Rahim, atau misalnya As-Sami' Al-Basir, kita tetapkan bahwa pendengaran dan penglihatan yang ada pada Allah itu serupa dengan pendengaran dan penglihatan yang ada pada makhluk. Ini termasuk ilhad yang merupakan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, an yashtaqqu minha asma'an lil asnam. Nah, ini yang ada pada penjelasan Ibnu Abbas pada riwayat yang di atas, yaitu mengambil dari nama-nama Allah kemudian dia jadikan nama Allah itu sebagai nama untuk berhala-berhala mereka. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, faman ja'alaha dalatan 'alal mumatsalah, maka barang siapa yang menjadikan nama-nama Allah itu mengandung makna tamtsil, bahwa Allah serupa dengan makhluk, faqad asyrak, berarti dia telah musyrik,
li'annahu ja'ala lillahi mathila. Karena berarti dia telah jadikan ya bahwa Allah itu memiliki tandingan. Karena ketika seorang mengatakan Allah Maha mendengar, kemudian dia katakan pendengar Allah serupa dengan makhluk, berarti dia telah menjadikan bahwa Allah punya tandingan enggak? Iya. Sedangkan kita mengikrarkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak satu pun yang sebanding, setanding, serupa, semisal dengan dia. Bukan hanya pada zat, tapi juga pada apa? Nama dan sifat. Jadi tidak boleh melakukan hal ini. Ya. Kemudian kata beliau qala selanjutnya, wa man akhadha minna asma'an li asnamihi. Begitupun juga orang yang mengambil nama-nama Allah ini, nama-nama untuk berhalanya, ya. Ini enggak disinggung masalah menjadikan selain Allah sebagai sembahan, karena ini sudah selesai pembahasannya pada bab-bab yang dulu gitu loh. Ya, bahwa mengambil selain Allah sebagai sembahan ini adalah hukumnya syirkun akbarun mukhrijun minal millah. Nah, syirik akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Tapi di sini Syekh ingin menjelaskan bentuk ilhad yang juga merupakan kesyirikan. Artinya orang-orang musyrikun mereka terkandung pada mereka kesyirikan dari dua jenis. Ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai sembahan, itu syirik. Kemudian juga ketika mereka ambil nama Allah kemudian dia berikan kepada sembahan mereka, syirik juga. Nah, ya, maka mengambil nama Allah, nama-nama untuk berhalanya ini juga merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa 'anil A'mash, dan juga diriwayatkan dari A'mash bahwa ia berkata, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Bahwa termasuk dari bentuk ilhad, di sini A'mash menafsirkan ayat itu. Ya, ayat apa? Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan hati-hatilah orang-orang atau tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Kata A'mash, yang dimaksud dengan ilhad di sini adalah apa? Memasukkan kepada nama-nama Allah nama-nama yang bukan termasuk dari nama-nama Allah. Seperti tadi, ya kita katakan orang Nasara memanggil Allah dengan sebutan Bapak. Ya. Seperti juga orang-orang yang memanggil Allah dengan sebutan Gusti, termasuk enggak? Penamaan atau bukan tuh? Hah? Gusti ya? Tapi Allahu a'lam apakah itu termasuk atau enggak, mungkin butuh dilihat lagi ya. Seperti apa penggunaannya orang ketika mereka katakan Gusti Allah gitu. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk ilhad, memasukkan kepada nama-nama Allah nama-nama yang bukan itu nama Allah. Ya. Seperti itu. Allahu taala ala wa alam. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan ambil ya satu pembahasan yang berkenaan dengan penyimpangan pada ayat-ayat Allah. Ya, bentuk-bentuk penyimpangan pada ayat-ayat Allah sebagai kelengkapan dari pembahasan kita dalam bab ini. Wallahu taala ala wa alam. Saya cukupkan sampai di sini dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ada pengumuman. Insyaallah untuk Sabtu besok taklim di Itisam berjalan seperti biasanya, dan untuk di UNJ untuk besok insyaallah juga berjalan seperti biasanya. Untuk ikhwan, maaf, ana minta bantuan pamflet yang tersedia tersebut, minta bantuannya ditempelkan di masjid-masjid yang ada di tempat ini dengan izin DKM setempat. Nah, sekali lagi dengan permintaan izin DKM setempat. Nah, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.